Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita bertema balap motocross. Balapan ini tidak hanya dilakukan di tanah bergelombang, tetapi ada beberapa juga yang melakukannya di medan berpasir. Tentu banyak dari pembalapnya sangat mendedikasikan hidupnya di sini, bahkan sampai tua. Salah satunya adalah pria bernama Li Tianming, yang masih balapan di usianya yang sudah kepala 4. Walaupun fisiknya sudah menurun dan sering mengalami sakit pada jantungnya, dia terus memaksakan diri. Malam itu, Linlin yang merupakan teman dekatnya memberitahukan kabar duka, jika mantan istrinya baru saja meninggal dunia. Walaupun sudah lama berpisah, Tianming sangat terkejut mendengarnya. Paginya dia pergi ke rumahnya, yang langsung dimarahi oleh adik iparnya, terlebih karena dari dulu dia tidak pernah merestui hubungannya. Namun karena saudarinya yang meninggal itu meninggalkan seorang anak perempuan, tentu saja dia menawarkan Tianming sebagai ayah kandungnya untuk mengasuh. Inilah untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan anaknya yang bernama Huixin. Mau tidak mau dia harus merawatnya, walaupun belum pernah memiliki pengalaman mengurus seorang anak kecil. Apalagi kesibukannya dengan balapan banyak menyita waktu, sehingga dia harus meminta bantuan. Dia mengunjungi ke suatu sirkuit, tempat di mana Linlin selalu berlatih. Walaupun seorang perempuan, kemampuan dari Linlin tidak bisa diremehkan, bahkan dia bisa bersaing dengan pembalap laki-laki. Setibanya di sana, Tianming langsung mengenalkan dia kepada anaknya. Linlin bisa menebak, jika Tianming ingin meminta bantuan untuk mengasuh anaknya itu, sehingga Tianming bisa fokus dalam balapannya. Awalnya Linlin nampak acuh, karena dia sebenarnya kesal jika dimanfaatkan untuk alasan seperti ini. Namun dia yang sudah mengenal Tianming dari dulu, juga memahami betul sifatnya yang tidak pernah menyerah. Demi kebaikan bersama, akhirnya Linlin bersedia membantu, agar tidak menimbulkan masalah lainnya. Mencoba untuk mendekatkan diri, Huixin malah langsung lari, karena dia ingin selalu mengikuti ayahnya. Awalnya Tianming menolaknya, tetapi setelah anaknya memeluk, perasaan itu membuat Tianming mau tidak mau harus merawatnya sendiri. Padahal hari ini, dia ingin mengecek kesehatannya di rumah sakit, yang hasilnya ternyata semakin buruk. Namun Tianming merahasiakannya, agar orang-orang di sekitarnya tidak khawatir. Hari ini juga, dia berkunjung ke kantor teman lamanya yang bernama Fang Liu. Dia membutuhkan sponsor, agar bisa mengikuti salah satu ajang balapan bergengsi, yang sebentar lagi akan diadakan. Di sela pembicaraan itu, tiba-tiba Huixin masuk ke dalam. Menyadari Tianming sudah mempunyai anak, sebagai teman, Fang Liu memberinya nasihat. Dengan umurnya yang sudah tua, tentu kemampuannya dalam balapan sudah sangat menurun. Dia menyuruhnya untuk pensiun, dan menawarinya bekerja di sini, agar bisa menghidupi anaknya. Tetapi dengan tegas, Tianming langsung menolaknya. Dia tetap pada keinginannya untuk balapan, karena hanya ini yang dia bisa. Akhirnya Fang Liu memberikannya sponsor, sehingga Tianming langsung memberitahukan mekaniknya, yaitu Ming Jian. Orang itu adalah sahabatnya ketika masih muda, sekaligus kakak dari Linlin. Ming Jian sadar, Fang Liu memberikannya sponsor bukan karena kehebatan dari Tianming, tetapi karena kasihan dengan putrinya. Sama dengan temannya itu, Ming Jian juga menasehatinya untuk pensiun, tetapi lagi-lagi Tianming masih keras kepala. Mau tidak mau, Ming Jian hanya bisa menurut, agar bisa terus menjaganya. Kembali ke rumah, Tianming melihat anaknya belum makan dan tertidur, karena menunggunya pulang. Apalagi besok adalah hari di mana dia akan berangkat ke lokasi balapan, akan lebih berbahaya jika anaknya itu terus bersamanya. Namun paginya tanpa disangka, Huixin sudah bangun lebih dulu. Dia ingin tetap bersama ayahnya, apapun yang terjadi. Tianming sebetulnya memiliki solusi, yaitu menitipkan anaknya itu pada Linlin, yang akan menyusul menggunakan mobil dari belakang. Sayangnya Huixin tidak mau mengikuti sarannya itu, apapun alasan yang diberikan. Akhirnya Huixin memberontak, sehingga membuat Tianming marah. Tetapi setelah memaksanya untuk masuk ke dalam mobil, putrinya langsung menangis. Seketika Tianming luluh, seperti jiwanya yang sebagai seorang ayah mulai terbangun.
Dia akhirnya berangkat lebih dulu, bersama dengan putrinya menggunakan motor. Dia tidak mengira, melakukan perjalanan dengan seorang anak akan membuatnya sering berhenti. Walaupun kesal, Tianming menurutinya, seperti mengambil semua foto di tempat yang dilalui. Dia harus bersabar, karena perjalanan yang ditempuh masih sangat jauh. Momen di mana dia tidak tahan untuk buang air besar, juga tidak akan pernah dia lupakan. Anaknya itu menakut-nakutinya, dengan berniat mengambil fotonya, dan akan memposting di media sosial. Penderitaan tidak berhenti di situ saja. Baru sebentar berlalu, anaknya itu ingin buang air kecil. Di alam bebas, Tianming menyuruh anaknya kencing di tempat terbuka. Tetapi Huixin menolak karena tidak terbiasa, sehingga ayahnya itu terpaksa menutupinya dengan tenda yang dia bawa. Tianming bahkan sampai pusing, membayangkan masalah apa lagi yang nanti akan dihadapi. Di lain tempat, akhirnya Linlin dan kakaknya mulai berangkat. Melihat adiknya terlihat kesal, sepertinya Mingjian harus mencari tahu penyebabnya. Dia memberhentikan mobilnya, kemudian menyuruh Linlin menceritakan semuanya. Dan seperti yang sudah ditebak, semua ini adalah karena Tianming. Linlin sangat kesal, dari dulu dia selalu memberinya perhatian, tetapi Tianming seperti acuh kepadanya. Dia hanya datang menemuinya untuk meminta bantuan, seperti mengurusi anaknya. Mingtian sudah menduga, jika dari dulu adiknya itu menyukai Tianming. Rasa kesalnya itu adalah wujud dari kasih sayang, yang dipendam dan tidak terbalaskan. Mingtian menyuruh Linlin untuk mengatakan perasaannya langsung, jika nanti sudah bertemu. Dia tidak ingin adiknya itu memendamnya terlalu lama, karena bisa saja suatu saat waktu akan memisahkan mereka berdua. Sore harinya, Tianming dan anaknya berhenti untuk beristirahat. Tanpa disadari, hubungan mereka menjadi lebih dekat, bahkan anaknya itu berani mengikatkan rambut dari ayahnya. Dia akhirnya juga melihat jimat milik ayahnya, yaitu sebuah kalung yang diyakini bisa melindungi nyawanya dari bahaya. Tidak ingin membuang waktu, malam ini mereka harus cepat tidur, agar paginya bisa langsung melanjutkan perjalanan. Tetapi tanpa disangka, Huixin masih terlihat lelah dan mengantuk. Bahkan dia ketiduran di atas motor, dan tanpa sadar terjatuh. Setelah lumayan jauh, barulah Tianming menyadari, jika anaknya tidak ada. Bergegas dia langsung berbalik dan mencari, karena khawatir dengan keselamatannya. Beruntung Huixin ditemukan, tanpa luka sedikit pun. Namun bonekanya jatuh ke tepi jurang, sehingga meminta bantuan ayahnya untuk mengambilnya. Awalnya Tianming menolak, karena jurang ini sangat curam. Tetapi melihat anaknya yang terus merengek, mau tidak mau dia memberanikan diri untuk turun ke sana. Setelah beberapa menit menunggu, Huixin mulai khawatir pada keselamatan ayahnya, dan terus memanggil. Akhirnya dia menangis, karena takut kehilangan satu-satunya orang tuanya. Untung saja Tianming langsung menampakkan diri, sehingga anaknya itu sangat senang. Dia langsung datang untuk memeluknya, dan memberitahukan bahwa boneka yang diambilnya ini, adalah pemberiannya dahulu ketika dirinya masih di kandungan. Tianming yang sebenarnya lupa merasa terharu, ternyata anaknya itu mengingatnya dari dulu. Sebagai ayah yang tidak berguna, Tianming merasa malu, karena dahulu sudah meninggalkannya. Sialnya setelah perjalanan yang panjang itu, tiba-tiba sakit jantungnya mulai kambuh. Tianming langsung terbaring lemas, dan menyuruh anaknya mengambilkan obat yang dia simpan. Huixin sangat khawatir, melihat kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Dia ingin meminta bantuan, tetapi di padang gurun ini, sangat jarang bisa menemukan orang. Dia tidak ingin kehilangan ayahnya, namun tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya keberuntungan datang, yaitu beberapa anak melihatnya, dan membawanya ke desa untuk dirawat. Malamnya Tianming akhirnya sadar, dan sangat berterima kasih pada semua yang membantu, terutama pada anaknya. Dia bersyukur memiliki putri sepertinya, yang walaupun sudah dia tinggalkan, tetapi masih menyayanginya. Mulai sekarang sikapnya akan berubah, terutama untuk kebahagiaan putrinya. Paginya karena sudah sehat, mereka langsung melanjutkan perjalanannya. Akhirnya dia bertemu dengan Linlin dan Mingtian, di tempat yang sudah dijanjikan. Mereka pun akan beristirahat di sini, sambil menceritakan semua yang sudah terjadi. Mingtian sebenarnya khawatir dengan kondisinya,
Tetapi karena Tianming sudah membulatkan keputusannya, dia tidak bisa mencegah. Apalagi lawan-lawannya nanti adalah pembalap hebat di generasi saat ini, sehingga sangat sulit baginya untuk bersaing. Namun Tianming tidak peduli, karena baginya sudah cukup jika berhasil menyelesaikan balapannya. Linlin akhirnya juga keluar, karena mengkhawatirkan penyakitnya. Tetapi dia masih tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Di kesempatan itu, Tianming juga membagikan momen uniknya di perjalanan, bersama dengan anaknya. Dari tingkahnya yang membuatnya kesal, sampai dengan kasih sayang anaknya yang sampai padanya. Akhirnya dia merasakan menjadi seorang ayah, yang mulai memperhatikan anaknya. Dia sangat bersyukur, saat ini sudah dipertemukan dengan putrinya. Sebenarnya Huixin juga sudah menunggu momen seperti ini, untuk lebih mengenal ayahnya. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia sangat mengidolakannya. Ketika pagi hari sudah tiba, Tianming sudah membuat keputusan. Demi keselamatan putrinya, dia ingin membawa motornya sendirian. Walaupun sedih, kali ini Huixin sudah memahaminya, dan berharap agar ayahnya bisa sampai di tempat balapan dengan selamat. Linlin dan Mingtian akan menjaga putrinya itu, dan nanti akan menyusulnya dari belakang. Sebenarnya, Huixin tidak ingin berpisah dengan ayahnya, tetapi dia harus menahan perasaannya, demi ayahnya sendiri. Dan tanpa disangka, ternyata Tianming juga merasakan hal yang sama. Dia terus memikirkan putrinya itu, melebihi keinginannya untuk sampai di tempat balapan lebih cepat. Segala hal yang sudah dilalui dengan putrinya begitu indah, dari pertemuan pertama yang begitu asing, rasa kesal pada tingkahnya, sampai dengan momen dramatis yang dialami berdua. Akhirnya Tianming sadar dan membuat keputusan, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Dia langsung berbalik, dan kembali untuk menemui putrinya. Melihatnya yang tampak bersedih, Tianming langsung menyadari, bahwa putrinya itu juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Hubungan ayah dan anak itu semakin kuat, yang akhirnya membawanya untuk saling memahami satu sama lain. Akhirnya Tianming membawa putrinya, tidak hanya sekedar untuk melakukan perjalanan. Tak lupa mereka juga bersenang-senang, dan mengisi waktu yang selama ini hilang dari mereka berdua. Perjalanan ini begitu menyenangkan, bahkan tidak terasa, mereka akhirnya sudah sampai di tempat tujuan. Linlin yang sampai lebih dulu, langsung menyuruh mereka berdua untuk beristirahat. Di tempat inilah, besok Tianming akan mengikuti balapannya yang sudah ditunggu-tunggu. Namun kali ini berbeda, karena dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putrinya. Walaupun fisiknya semakin lemah, dia tidak ingin mundur. Semoga kejadian buruk tidak terjadi, agar semua bisa berkumpul kembali. Linlin juga menyadari kemungkinan itu, sehingga mau tidak mau, dia harus mengungkapkan perasaannya kepada Tianming, sebelum terlambat. Sebenarnya Tianming menyadarinya, tetapi dia berkaca pada dirinya sendiri. Dia hanyalah pria tua tidak berguna, sedangkan masa depan dari Linlin masih terbuka lebar. Namun Linlin tidak mempedulikan hal itu, bahkan dia juga sudah menganggap Huixin sebagai anaknya. Mendengar itu Tianming tampak lega, dan dia akan memberikan jawabannya setelah balapan selesai. Pagi yang ditunggu-tunggu sudah tiba, yaitu balapan motocross mengelilingi padang pasir. Tianming nampak tenang, sambil menunggu gilirannya tampil. Mingjian juga sudah menyiapkan motornya dengan baik, untuk dia gunakan. Linlin percaya, Tianming pasti akan melakukan yang terbaik. Apabila sampai malam belum kembali ke sini, Linlin akan menyalakan kembang api sebagai penanda lokasinya. Semua yang ada di sini mendukungnya, termasuk juga dengan putrinya. Tanpa ragu Tianming memberikan kalung jimat berharganya, agar putrinya itu selalu dalam perlindungan. Dan akhirnya, giliran dari Tianming sudah dimulai. Dia dan lainnya langsung memacu motornya dengan kencang, untuk saling memperlebar jaraknya. Balapan kali ini tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga ketahanan. Dan setelah sore hari, para pembalap mulai terlihat, dan satu persatu melewati garis finish. Namun di antara mereka, Tianming tidak ada di sana. Ternyata dia masih sangat jauh, ada di tengah-tengah padang pasir. Dan tidak terasa juga, cahaya matahari menghilang sedikit demi sedikit. Tianming mulai kebingungan,
karena jalannya tidak terlihat. Dia akhirnya terjatuh, tanpa ada yang mengetahui. Lin masih mengingat perkataan sebelumnya, yaitu akan menyalakan kembang api, jika Tianming belum juga tiba. Semua mulai berharap, agar Tianming bisa melihat, sehingga mengetahui arah pulangnya. Beruntung Tianming mulai terbangun, dan melihat kembang api dari arah yang sangat jauh. Dalam pikirannya, dia langsung teringat dengan putrinya, yang saat ini pasti sedang mengkhawatirkannya. Dia tidak ingin foto-foto yang disimpan itu, menjadi kenangan terakhir untuk anaknya. Sambil menahan rasa sakit di dadanya, Tianming mulai bangkit, untuk menuju arah pulang. Bukan garis finish yang dia bayangkan, tetapi berkumpul dengan orang-orang terkasihnya yang menjadi tujuan, dan film pun berakhir sampai di sini. Di dalam perjalanan hidup, terkadang kita meyakini suatu tujuan semu, dan menjalaninya begitu lama. Penyesalan seketika terjadi, tetapi waktu tidak bisa diulang. Namun percayalah, ada titik di mana kita bisa berubah, oleh suatu hal yang tidak bisa kita duga. Ikutilah kata hatimu, karena dengan begitu, cahaya akan muncul untuk memandu jalanmu dalam melewati hidup ini. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.